Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua ya mam. Oke mam, sharing kegiatan hari ini. Jadi hari ini pagi-pagi banget nih aku niatin hari ini libur jualan, terus mau bikin sarapan gitu. Bukan sarapan sih, ini aku mau bikin bekal buat dibawa. Nah hari ini tuh ada aksi bela Palestina di sekitaran tempat tinggal aku gitu. Lumayan ya. Kalau dari sini ke sana naik motor sekitaran 20 menit gitu deh mam. Nah ini dia mam, aku mau bikin sarapan dulu. Bukan sarapan siang, ini bekal. Jadi kan aku mau ngajakin Dede Alpa sama kakak Alesa. Takutnya mereka di sana lapar, terus jauh dari tukang jualan gitu. Makanya buat jaga-jaga aku bawa bekal aja. Nah ini aku mau bikin telur dadar. Ini untuk telur dadarnya di sini aku pakai biji kecambah sama bawang-bawangan gitu. Nah kalau untuk biji kecambah sih di sini yang sebenarnya suka mamahnya sih ya. Gak tahu kenapa mam, di sini aku suka banget sama biji kecambah. Tadinya tuh menurut aku biji kecambah tuh rasanya aneh ya, kayak biji aja gitu. Tapi waktu itu ada yang ngasih ke aku rawon, kan isinya kecambah tuh. Jadi nggak tahu kenapa, pokoknya dari situ aku malah semakin suka banget sama biji kecambah. Nyambel lalapnya biji kecambah gitu. Kalau misalnya masak soto itu yang aku banyakin di biji kecambahnya. Sampai dadar telur pun seringannya aku tuh pakainya biji kecambah gitu. Pokoknya aku kalau lagi belanja sayuran nih ada biji kecambah, nggak pernah aku skip sih mam. Nah ini untuk dadar telurnya udah matang di bagian bawah, jadi mau aku balik dulu. Tadi pakai api yang kecil banget, jadi ini aku sabar banget ya kalau masak ini tuh. Ini aku tinggal mandi dulu, tapi masih bagus ya kayak gini. Tapi pas satunya lagi itu sedikit kayak gosong gitu, tapi masih aman sih untuk rasa. Nah ini aku bawa nasinya sedikit aja mam, nggak banyak-banyak. Terus di tempat yang ini aja karena takutnya ribet, terus nggak ke bawah tempatnya, ya udah tinggal buang. Kan ini nggak begitu sayang-sayang banget ya. Tapi kalau misalnya bawanya tempat makan itu kalau ketinggalan itu sayang. Soalnya sering banget sih kalau misalnya lagi ada event kayak gini rame-rame, kayak ada aja gitu yang ketinggalan. Tapi alhamdulillah sih untuk ini nggak ketinggalan ya mam. Dan untuk nasinya segini aja sih mam, nggak banyak-banyak karena untuk anak-anak aja. Nanti paling aku sarapan dulu nasi uduk emak. Hari ini emak nggak libur ya. Biasanya emak kalau aku libur itu emak ikutan libur. Nah ini oke, untuk si telurnya udah mateng. Tadi ternyata panas ya, aku kirain nggak panas gitu. Nah ini untuk telurnya aku lipat jadi 2 aja biar masuk. Oke, untuk sarapan segini aja ya mam. Dan ini tadi nasinya aku pakai nori biar lebih enak aja karena launya cuma ini doang gitu. Tapi menurut aku enak sih, walaupun dadar telur sama nasi aja itu udah enak banget menurut aku. Kalau aku sih kayaknya tinggal tambahin sambal atau saus ya. Tapi untuk anak-anak kayak gini aja udah aman. Oke mam, ini aku udah siap-siap. Anak-anak juga udah pada bangun. Tadi anak-anak aku bangunin di setengah 5-an gitu. Untuk Dede Alpa mepet aja. Ini kita berangkat di setengah 6-an gitu. Nah ini Mbak Siti Aisyah, Mama Agatha, terus teman aku Mama Bilal juga udah apa ya namanya, udah siap semua. Ini kita lagi nungguin Mama Bilal, katanya lagi apa sih ngajak temennya juga gitu. Singkat cerita nih mam, ini aku udah sampai ini di parkiran. Jadi sebenarnya parkirannya lumayan jauh juga sih dari stadion. Jadi acaranya itu di stadion ya mam. Nah teman-teman, untuk di Cikarang baru kali ini yang ngadain aksi bela Palestinanya setelah kemarin di Jakarta, di Bekasi. Sekarang di hari Minggu di tanggal 19 ini kita baru ngadain ya. Di sini aku udah janjian sama Mama Agatha, sama Teh Siti Aisyah, sama Mama Bilal juga, sama temannya Mama Bilal juga ya. Di sini kita pagi-pagi banget, pokoknya kita udah janjian dari lama, kita pengen banget ikutan kayak gini. Nah teman-teman, di sini tuh kayak Mama Agatha itu bawa keponakan untuk kameramen, terus Teh Siti juga bawa anaknya, sedangkan aku kakak Alesa belum bisa. Jadi di sini sekali lagi aku minta tolong sama Mama Agatha. Aduh, ngerepotin banget ya Mama Agatha, karena di sini emang aku ribet banget ya bawa Dede Alpa. Ini rasanya wow banget ya mam, menggendong Dede Alpa yang nggak mau jalan sama sekali. Ini bener-bener pegel banget ya aku mam. Ini perjalanan dari tempat parkir ke stadion lumayan jauh juga. Bener-bener ya, kalau misalnya kita parkir di dekat stadion sini takutnya nggak bisa keluar dari stadion gitu kan, karena pastinya bakalan rame banget, bakalan macet banget. Jadi yaudah kita parkirnya jauhan gitu mam.
Nah ini di jam 6 kurangan gitu, ini masih sepi, lumayan sepi ya, karena dibilang sepi gimana ya kelihatan kayak gini, karena emang siang tuh bener-bener yang rame banget teman-teman. Nah ini lagi-lagi aku minta tolong lagi sama Mama Agatha untuk dipegangin kameranya aku. Maaf banget ya untuk Mama Agatha, pokoknya terima kasih banget ya untuk di sini. Nah, Mam, di sini aku udah memasuki area stadion dan di sini udah kelihatan banyak banget orangnya. Ternyata di sebelah sini bener-bener yang udah rame banget. Di sini aku udah mulai terharu gitu, Mam, dengerin sholawatan, takbir gitu kan. Pokoknya di sini bener-bener merinding gitu ya, merinding banget ngelihat antusiasnya orang Cikarang, saudara-saudara kita semua yang di sini gitu kan, ikut mendoakan yang di sana. Semoga Palestina segera merdeka ya, Mam. Bener-bener yang mereka rasakan tuh pastinya rasanya sakit banget ya. Di sini saya sering lihat banget video korbannya anak-anak itu, rasanya susah banget dibayangin gitu kan. Kayak aku yang punya anak kecil gitu kan, kebayangnya gimana rasanya kalau posisinya aku tuh di posisinya mereka gitu loh, Mam. Yang susah banget dibayangin ya, apa yang kita rasain, apa yang kita bayangkan di sini dengan yang mereka rasakan di sana benar-benar cuma 1% aja mungkin, Mam. Mereka bingung cari tempat tidur di mana yang enak, jalan kemana gitu kan. Karena setiap kali mereka pergi kemana-mana pun pastinya kurang aman gitu ya. Udah capek banget ya 1 bulan ini mereka tuh yang terus-terusan diserang gitu. Nah seperti ini ya, Mam, kondisinya di Cikarang kemarin pas tanggal 19 November 2023. Bener-bener rame, bener-bener antusias warga di Cikarang itu besar banget. Ini rame banget sampai madet-madet ya. Acaranya sih dimulai dari jam 8-an gitu sampai jam 10, tapi di jam 11-an aja ini masih rame banget, Mam. Cikarang lumayan panas tapi nggak mengurangi apa sih namanya niat kita untuk kesini, untuk berdoa bareng, untuk apa sih namanya bela gitu ya. Ini adalah bentuk bela kita terhadap negara Palestina yang sedang dijajah. Lihat deh, Mam, kayak gini. Nah walaupun yang kita lakukan cuma bisanya kayak gini aja ya, Mam, nggak bisa ikut perang bareng di sana atau berjuang di sana, setidaknya kita tuh kalau ditanya sama malaikat nanti di akhirat, apa yang kamu lakukan ketika saudara-saudaramu dijajah, kita tetap ada di barisan Palestina dengan kita tuh seperti ini ya, Mam. Kita tuh harus bener-bener yang jangan meremehkan hal-hal yang kecil seperti ini dulu gitu. Siapa tahu kan dengan hal-hal yang kecil seperti ini, doa-doa kita ada yang diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kita doakan semoga negara Palestina segera merdeka ya, segera mereka tuh kondisional lagi pokoknya gitu. Nah ini dia, kita ngaso dulu atau istirahat dulu sambil nyuapin Dede Alpa sama kakak Alesa. Karena tadi pagi kakak Alesa sama Dede Alpa itu sarapannya baru sedikit, jadi aku mau lanjutin di sini. Nah ini aku nyari space yang lumayan bisa buat istirahat gitu. Ini di bawah-bawah pohon gitu dan lumayan gak panas. Karena di sini aku kasihan sama Dede Alpa ya, teman-teman aku juga kasihan sama aku karena bawa anak kecil gitu. Jadi ya udah nyari tempat yang istirahat dulu. Mungkin di sini kalau misalnya nggak bawa anak kecil, kita tuh yang udah di tengah-tengah orang-orang yang lagi orasi di sana ya, Mam. Oke ini, Mam, kita udah selesai dan ini udah mau pulang, tapi kondisi jalanannya benar-benar macet dan di situ kita ketemu sama Ustadz Hidayat yang baru 4 hari pulang dari Palestina ya. Beliau bercerita, pokoknya ceritanya pastinya sedih banget gitu ya, karena beliau merasakan sendiri kondisi yang terjadi di Palestina sekarang. Nah beliau sedang berorasi gitu ya, memberitahu bahwa derita yang dirasakan Palestina itu benar-benar terjadi dan rakyat Indonesia itu jangan menutup mata dan jangan menutup telinga juga bahwa penderitaan Palestina itu benar-benar pedih adanya gitu. Di sini sebenarnya aku pengen banget ya ikutin orasinya Ustadz Hidayat sampai selesai, tapi di sini posisinya aku lagi nggak enak banget, Dede Alpa udah bobo gitu, terus gendong aku nggak bawa gendongan gitu dan rasanya berat banget. Nah ini tuh kita langsung ke parkiran aja di tempat yang tadi kita parkir lagi. Sebenarnya seru juga ya, bener-bener pengen banget ngedengerin ceritanya dari Ustadz Hidayat ini, tapi yang nggak bisa teman-teman. Dan untuk aksi bela Palestina hari ini sampai di sini aja dulu. Ini singkat cerita aku udah pulang di rumah. Tadi sih kita mampir di tempat makan bakso dulu gitu, istirahat dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Tapi yang udah nggak aku videoin karena aku udah yang capek banget. Ini dilanjut kegiatan sore harinya. Jadi aku masih punya buah mangga sisa kemarin. Nah ini anak-anak pengen banget dibikinin yang seger-seger katanya. Hari ini juga aku nggak masak ya. Tadi udah beli lauk juga. Lihat deh tampangnya Dede Alpa nggak ada capek-capeknya sama sekali ya, karena emang
emang dia yang bikin capek. Dia itu digendong, bener-bener hari ini kayaknya aku harus minum obat buat pegel-pegel gitu karena nggak tahan banget, sampai-sampai aku tuh yang nggak bisa tidur karena ngerasain pegelnya. Tapi lumayan seru juga ya, aku tuh seneng banget bisa ikutan aksi bela Palestina bareng sama teman-teman gitu ya. Jadi bisa didokumentasi, bisa divideoin juga gitu bareng-bareng sama mereka gitu, rasanya tuh seru banget. Nah ini aku lagi ngupasin mangga, ini ada 1 kilo mangga, ini aku belinya sebenarnya udah 3 harian gitu, ini udah kematangan ya buahnya. Jadi niatnya sih aku pengen bikin mango rice gitu, cuma yang udah kayak gini ya mangganya udah kelembekan, sebenarnya enaknya di jus aja sih, tapi nggak pengen di jus sih. Ini anak-anak mintanya dibikin es buah gitu, katanya enak kemarin aku bikin es buah. Nah ini Dede Alpa minta di apa namanya diirisin dulu, katanya pengen dimakanin aja dulu. Ini aku irisin 1 buah, sisanya baru aku bikinin es gitu mam. Ini mangganya mangga harum manis ya, di tempat aku lagi murah sih, seger banget. Ini 1 kilonya 10.000. Murah banget ya mam untuk mangganya. Nah ini untuk sisanya mau aku bikin es gitu. Aku mau bikin es apa ya namanya, enak deh pokoknya, es campur gitu, seger banget. Aku mau tambahin biji selasi juga, terus ditambahin puding juga, terus pakai susu gitu. Kemarin aku bikin pakai susu evaporasi, tapi kali ini susunya diganti sama susu bubuk aja, sama susu kental manis gitu. Niatnya sih nggak dicampurin gula lagi ya, pengennya yang nggak manis-manis banget. Nah ini udah selesai sih untuk permanggahannya, aku irisinnya. Jadi ini mau aku masukin lagi bahan-bahan yang lainnya kayak agar, terus biji selasi, susu, mau aku aduk-aduk semuanya. Oh, emang terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang selalu nemenin aku di video-video aku, yang nggak pernah bosen. Terima kasih banget. Salam kenal juga buat mam yang baru mampir di channel aku. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa like-nya juga biar akunya tambah semangat ngontennya ya, biar uploadnya itu konsisten, bisa di 2 hari sekali, karena kalau setiap hari aku nggak bisa ya mam, banyak banget kegiatan-kegiatan, ditambah lagi punya anak kecil, jadinya tuh yang bener-bener susah banget kalau misalnya ngonten setiap hari gitu. Nah oke mam, ini untuk es campurnya udah hampir jadi, tapi susunya kayaknya kurang gitu, jadi aku mau nyari susu dulu. Itu masih ada 2 tapi kayaknya rasanya masih jauh ya, karena di sini aku niatnya emang bener-bener yang nggak mau pakai gula sama sekali. Dan untuk akhir katanya, terima kasih aku ucapkan buat teman-teman, sehat selalu di sana, semangat selalu, semoga mam dan teman-teman selalu dilancarkan rezeki dan apapun yang direncanakannya, amin. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan selamat beraktivitas di siang ini ya mam. Thank you.